Terus ada yang jual gorengan, klepon, ya itu di depan sana. 50, 70, 80, rupiah 20, 100 ya. Mas. Bapak. Ini nama Marwah. Iya. Ini ada yang tersesat dari biro lain. Ajak ke lobby hotel dan cepet. Serban karena siang panas sekali. Pol panasnya. Disiapkan serban. Ini sholat Jumat ya. Nah ini disuruh batalin sholatnya, disuruh geser. Tidak boleh pakai botol. Rumah orang Indonesia kebanyakan pakai botol, dibawa pulang dan malah ditawari oleh petugasnya karena spesial orang Indonesia boleh. Dianya bilang gitu katanya. Coba kita lihat botol. Setelah di sholat isya, coba bayangin lihat ini yang dari pelataran seperti ini. Buru-buru kalau makan 1 jam sebelumnya, sebelum selesai baru makan. Nih fresh semua dan enak, nggak padat. Dari kalau Aku telah sepuluh kata. dengan nama siapa Pak? Adril. Adril dari Padang. Juragan nasi Padang. Guasurnya di mana? Guasurnya di mana? Di atas. Oh, guasurnya di atas. Di mana Bu ini berapa? 100.000. Oh ini 400. Oh 400. Wah hafal Bu harganya ya. Apa jangan-jangan nih bakule Bu jenengan? Ajuan Nabi, coba halal Bu, coba halal. Coba ya. Satu halal, dua makruh. Ketika Nabi mendapat wahyu yang terakhir, ayam akmaltu walakum dinakum wa atmamtu wa ila akhirih. Jadi kalau jenengan pernah dengar Syekh Abdul Qadir Jailani yang ngajarnya di situ, ulama-ulama Indonesia besar, ya sekolahnya di situ. Kan larut dalam kesedihan. Kita akan sadar bahwa kita dari milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Silakan foto bersama dulu ibu-ibu. Yes. Ini kita keluar tadi dibantu oleh bancer. Tadi dibantu oleh bancer. Ya kita harus naik keluarnya. Hati-hati. Ini bawah ya. Oke, kita pulang. Namanya alhamdulillah bersyukur akan ditambah nikmat. Kalau kita bersyukur, ya ditambah nikmat. Kalau tidak mau bersyukur, kamu kufur, masih laknat. Alhamdulillah kalau masuk syukur. Kalau syukur itu nikmat yang mau dipandang sama Allah yang berlipat-lipat. Makanya kalau pas jalan-jalan begini lebih baik bersyukur. Alhamdulillah. Itulah kata mutiara dari Dr. Andes Muslih. Alhamdulillah. Nah ini sa'i di situ. Ini lari-lari kecil kalau ada di lampu hijau itu. Dia lari-lari kecil seperti ini. Lari dengan sungguh-sungguh ya. Nah seperti itu kondisinya. Nah ini exit keluar nih menuju pintu masuknya. Nah ini adalah sudut mulai dari Safa dan Marwah. Ini berputarnya di sana, di ujung sana.
Nah, disuruh untuk sehelo sama Ka'bah karena berada di sini Ka'bah. Nah, Ka'bahnya tembus di sana. Nah, kita keluar. Kalau ke kiri sa'i ya. Kita keluar, ikuti tertulis ada exit from here. Nah, di sini sendal-sendal dipakai. Nah, ini sendal dipakai. Walaupun ada sebagian yang masuk pakai sendal, tapi kayaknya nggak ada rasa hormat ya dengan masjid. Paling nggak kita harus benar-benar menjaga tidak hanya kebersihan tapi juga akhlak ya, apalagi budaya timur kita bawa di sini dengan kebaikan gitu ya. Nah, ini kondisi kita keluar ramai sekali. Ini jam 6 ya, lebih ini. Ya jam 6-an ya, jam 6-an. Kalau di Indonesia ini jam 10. Ini kondisinya kayak gini kawan. Nah, kalau seperti ini nggak kelihatan orang timur, orang Indonesia, orang barat, karena kalau kita pakai ikram nggak boleh pakai penutup kepala. Tapi kalau sudah sholat nanti orang Indonesia pasti kelihatan pakai peci ya, baju koko sama sarung. Apalagi sarung sarung batik. Nah, kita lihatnya WC3 itu jalur ke hotel. Ya, itu paling populer sekarang WC3. Nah, ini ramai banget, ramai sekali. Oke, kita jalan dulu. Nah, titik aneh itu ya ini loh, ada jam, bawahnya ada WC3. Nah, bentar lagi ada burung-burung kayak kemarin, burung dara. Terus ada yang jual gorengan, klepon, ya itu di depan sana. Pada belanja orang Indonesia ini, dan mereka semua pakai bahasa Indonesia ya. Bakul. Kita ngomong bakul ya. Jadi yang jualan sini tuh mereka menggunakan bahasa Indonesia semua. Karena yang beli di sini ya mungkin 80% orang Indonesia. Ini kita coba mau beli pakai bahasa Indonesia. Nanti Om. Kenapa? Coba mana sih Mbak Bapak itu? Ini kita coba nanti beli harganya berapa. 15-nya 60.000. Ini buat saya bos boleh aku berapa? 15.000 kurang 50 hal lebih. Apa ini? Baca itu kok tadi? Baca itu kok. Tak senang biar. Ini 57. Ini berapa Mas? Ini berapa? Ini apa udah ada 15 rial. 15 le ya. 10 rial boleh? 12 halal. 50.000 Jokowi halal. Biasanya 10 rial kalau kayak gini. Gila. Halal tuh. Mana topi saya? 10 rial ya. 10 rial ya. 10 real. Ya aku intinya. Beli berapa? 1 per 2? Saya nomor 7. Nomornya berapa? Nomor 7. Baca. Baca nomor 7. Ya segini. Mintanya 12, 15, 10 aja. Biasa lah tawar-menawar. Juar. Piro? Beli iki apa? Bro, 10 rial ya, beli 2 ya. Ini Halal. halal. 10 rial. Nomornya ya? Nomornya 7. Kayak nomor 7. Nomor 7. Mana 7? Mana nomor? Mas, nomor di 7. 7 nanti. 7 kok? Ya. Coba kan? 7. Belikan bajo kok. Belikan baju. Bajo. Cukup nak kalau saya 7. 8 kalau saya kan berapa? Kowe piro anu? Saya 7. Bajo lho lah ya. Baju kemungkinan 7. Kode iki. Ah, ya weh. 8. Halal. 7 aja. Ini 7. Lah itu 7. Nah, gitu 7. Wah, tukoke loro. Ya loro ae. 2 aja. 2 aja. Ayo Mas, 2 aja. Oke, halal. Eh, Halal. bro, uangnya 500 bisa ya? Enggak punya pecah ya?
Apa? 500 Real. real. Bisa ya? Ada oke bisa. Ah, Bisa bisa ya? ya? Oke, oke. Oke. Bisa. Nah, ini. Ya udah dibayar. Nukoke baju sih aku. Penting baju aku. Oh iya ya. Siap. Ya, ini uang real. Yang sudah ngasih uang saku 1 juta. Lah bose kan sih berapa bose? Bose ra di itu kok. 40.000. 35.000 halal. Ini. Ya, yang kecil-kecil aja. Udah 30 kurang 50 ya. Uang rupiah bisa. Duh. Iki tok. Lah uangmu berapa tadi? Aku nggak ngerti loh. Kita mau hari 100 mau. Sing abang lagi piro? Iki 500, hari malah 100 mau. Lah wis betul lagi Mas. Paling 100 ya? 100 abang. Kembaliannya berapa? Iki. Iki berapa iki? Kurang Iki 20 ya? 20. Oke. Tokonya namanya siapa? 50, 70, 80, rupiah 20, 100 ya. Pas. Tokonya siapa? Namanya Berapa? Toko ini nama Almarwah. Almarwah. Iya. Marwah. Kecil ada nomor berapa? 5. Ya. Lho, cekel kowe wae no. Aku kuwi mau piro? tinggal ngotong wae. Ini 20 real. Saya 20 real. Mau tak kei 100. Iya. Tinggal ini sisa 80 real. Kita mana, Pak? Ini hati-hati ada copet tadi ya, anak kecil ya. Tadi udah kerekam video kayaknya. Nah, di sini orang Indo-Indo semua. Ini sekitar mau pulang kalau dari masjid, ada yang dari umroh, ada yang tawaf, ada yang dari sholat subuh. Biasanya ada kopi-kopi sini ya. Apa namanya? Arabic coffee katanya. Ada bagi-bagi kurma. Nah ini habis dari sholat. Ambil. Oke. Sorry. Oke. Nah ini dapat kurma lumayan untuk kita nutup perut ya. Nah. Ini teh apa ini? Teh tuh. Mau nyoba aja. Kita nyebrang. Ini taksinya. Ini hotelnya di sana ya. Royal Majestic. Aduh, Dijak ayo bareng. kita deket ada apotek, ada jajan-jajan, ada kafe, ada kopi. Ini parkir bis di sana. Wah ini kenalan lagi nih, kenal lagi. Hotel Royal. Baik, kita mau makan dulu sarapan. Ini jam 7-an tapi masih gelap. Di Indonesia ini hampir jam 11. Ini ada yang tersesat dari biro lain. Kita ajak ke lobby hotel biar dijemput sama turnya. Majestic. Royal Majestic. Ini saudara dari Pati. Nah, hari ini kita makan agak siang. Ini jam 9-an. Teman-teman yang lain pada siap Jumatan pakai ihram di pelataran Mekah, Ka'bah, sorry. Tapi kita karena tadi sudah dari subuh dari Ka'bah, ini kita nanti Jumatan di Masjidil Haram aja. Ini kita makan siang hari ini, pagi hari ini kita makannya menunya ada telur, dadar, ora tarit kalau saya ngomong. Nah, terus sosis goreng, sosis bakar atau goreng nggak tahu.
ada sayur kacang-kacang, sambal pasti ada, sama kerupuk itu pasti ada. Karena banyak kan di sini hotelnya itu orang Indonesia. Jadi kalau di makan ini kita temui 100% orang Indonesia. Makanya makanan disesuaikan. Lalu kalau yang buah-buah biasanya apel di sini. Apelnya apel lumayan enak ya. Apel, terus lemon, sama ketimun ya. Biasanya seperti itu. Nah, ini yang yang bekerja di sini pun ini juga bisa bahasa Indonesia semua. Kita makan dulu sebelum Jumatan, tapi istirahat dulu kita nanti. Istirahat dulu baru ke masjid untuk Jumatan. Ini suasana kayak Lebaran, tapi bukan. Ini hari Jumat, pada mau Jumatan di Masjidil Haram, juga di pelataran Ka'bah. Dan tidak hanya pria ya, wanita juga banyak yang ikut sholat. Karena sunnah kan, dan wajib bagi pria. Masih bersama Dr. Andes. Jadi yang nggak pakai baju ikram itu bisa sholat di lantai 1 ya, tidak di lantai dasar. Kalau di area Ka'bah itu harus pakai ikram, walaupun nggak tawaf atau melaksanakan umroh. Ini lumayan panas kawan. Saya pakai ini serban karena siang panas sekali, pol panasnya. Jadi siapkan serban. Ini baru jam 10-an ya, belum sampai jam 12. Kalau sore tambah panas. Apa? Ini di atas ini juga area tawaf juga, bisa untuk tawaf dengan baju busana muslim bebas tanpa sa'i, tanpa baju ihram maksudnya. Jadi sholat-sholat yang tidak ada batasnya itu diusir ya. Ini sholat Jumat ya. Nah ini disuruh batalin sholatnya, disuruh geser di tempat yang sudah disediakan. Padahal yang keliling ini semua tawaf ya. Kita cari tempat sholat. Keadaan di luar pelataran ini di samping WC 3. Tadi kita tempat batalkan wudhu, kita wudhu tapi udah nggak dapat jalan. Akhirnya kita di belakang pelataran, tepatnya di samping belakangnya WC 3. Keadaannya seperti ini, sama kayak di kampung ya. Ini pulang Jumatan. Panas, makanya pakai ini ya untuk tutup kepala. Nah, ini suhunya mungkin 45 derajat. Bahasa Cinanya itu semelet. Semelet. Bakar. Ini rame betul. Kota berani. Ya ora apa nyong Quran dan nek ono sing nyekel Quran tak kuwi ora apa-apa lek tibane ra terus. Masya Allah, orang ayu. Ini apa nak yang buat beda api men. Posisi di Masjidil Haram maghrib.
Kita keluar. Itu exit. Ayo keluar. Nah, kita turun. Turun. Tidak boleh pakai botol. Cuma orang Indonesia kebanyakan pakai botol, dibawa pulang dan malah ditawari oleh petugasnya karena spesial. Orang Indonesia boleh, dianya bilang gitu katanya. Coba kita lihat nih botol. Ada yang pakai botol kan? Itu orang Indonesia sukanya bawa pulang. Ini setelah sholat isya berjamaah kayak gini, full ya, sampai sana penuh semua, sampai penuh. Makanya kerja mbak, makanya lanjut selamat patah. Tapi buat patah itu, lapor pak patah itu gitu. Tapi itu ngomongkan patahmu, susmu gitu. Nah, ini kondisi setelah habis sholat isya. Coba bayangin, lihat ini yang dari pelataran seperti ini. Ini seperti ini ya. Yang ini dari lantai 2 dan 3. Pokoknya kalau umroh jaga kesehatan, selain mental, spiritual juga fisiknya harus kuat ya, karena memang ibadah fisik juga. Oke, kita ke hotel istirahat dan kita insya Allah nanti tengah malam kembali lagi. Semoga bisa sholat dekat dengan Ka'bah ya. Oke, lanjut kita pulang. Allah. Pulang kawan ke hotel. Sudah ngantuk. Sudah ngantuk. Nih, habis sisa persis kita tidur untuk meningkatkan stamina. Minum obat-obat dulu, minum vitamin supaya kita bisa bergerak lagi di sepertiga malam nanti. Lampung kok bisa bahasa Jawa ya? Lampung kampung Jawa. Ini dari Lampung tapi bisa bahasa Jawa. Ini perempatan yang terkenal karena hotel-hotel di sini murah. Ada yang bintang 3, bintang 4. Dan ada yang jauh-jauh biasanya bisnya di sini nurunin jamaah yang hotelnya jauh biasanya yang pakai bis. Di sana ada terminal bis, ini perempatan yang biasa untuk motor. Sampai sini hotel semua. Oh, ini ramenya kayak gini ya. Coba. Nah, wes. Wah, kayak lebaran. Jadi kalau ke hotel jangan sampai jam-jam awal berebut. 1 jam sebelum selesai. Biasanya kalau di sini jam malam itu jam 7 kalau nggak salah, 7 sampai jam 10. Ini jam 9. Nah, ini dagingnya masih banyak. Ini nasi, daging, ikan, lalu ada terong, sambal,
Kerupuk sambilnya rada berat ya. Nanti biasanya kena perut ini, sambilnya beda ini. Nah ini. Nah, jadi jangan buru-buru kalau makan. 1 jam sebelumnya, sebelum selesai baru makan nih. Fresh semua dan enak, nggak padat. Tadi tehnya habis, kita minta teh disediain lagi dua teko itu kita minta karena memang masih waktunya sampai jam 10 malam. Ini jam 9 lebih dikit, orangnya udah sepi, makanannya masih banyak dan lega. Ini puas. Oke, untuk jaga stamina jangan lupa makan buah karena ibadah di sini harus kenceng, karena tidak jangan nyantai-nyantai istilahnya. Jangan terlalu banyak tidur di hotel ya, kalau bisa tidur di masjid. Nah ini info malam, ini hari ketiga kita ke Mekah. Di kota Mekah kita menuju Ka'bah. Ini jam 3 malam, 3 pagi. Subuhnya kita jam 5 lebih ini. Ini kita mau ngejar sholat malam. Kondisinya malam kayak gini. Ini dari beberapa negara. Ini lihat kan. Nah, kayak orang-orang Swiss suaranya. Ini ada yang umroh, ada yang hanya sholat. Yang pasti kalau kita menuju ke Ka'bah kita harus pakai ikram. Sekarang mau tawaf maupun sholat harus pakai ikram. Labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Nanti jam 5 sudah sana pagi nanti ada acara mati berikram yang keluar toh sama kita mau menjaga mencari mikot ya. Kalau mau kita tawaf di pintu 79. Nah ini masuk, ambil kiri dan ambil lift, turun, nanti langsung ke Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adzan subuh teman, kita sudah di depan Ka'bah, pojok depan persis pojok Hajar Aswad. Sebenarnya kita mau di sebelah kiri, depannya imam, karena menghadap kiblat sekarang sama kiblat Masjid Al-Aqsa dulu ya. Oke, saya berdiri aja. Nah, harusnya di sebelah sana kita, karena itu menghadap kiblat, dan kiblat sekarang dan kiblat yang dulu yaitu Masjid Al-Aqsa. Dua-duanya menghadap situ, antara Rukun Zamani sama Hajar Aswad. Tetapi tadi kita kesini ditutup,
fotografinya kita ambil di sini, tempat pojok persis. Semoga tetap masih banyak keberkahannya. Iki aku salat subuh. Apa salat subuh untuk pinggir Ka'bah. Nah, Mbak. Iya, Pak. Alhamdulillah, ini kita sudah mendekat tadi. Ada teman-teman yang sudah megang berdoa, diberi kemudahan, tapi acara shotnya belum karena banyak orang, jadi kita nggak mau nyikut sana nyikut sini, nanti malah tidak baik ya. Lebih baik mengalah, yang penting Allah sudah tahu perjuangan kita untuk melaksanakan sunnahnya. Wah, nikmat sekali bisa duduk-duduk santai di sini. Ini kalau minum ada yam-yam di situ, dan kalau keluar di tumasa itu, tusainya. Sudah di hotel? Sudah di hotel? Oh, Olive, aku nunggu ini, nunggu Mbak Musleh. Mbak Musleh masih di area Ka'bah nyentuh. Ini tak tunggu di pintu sa'i. Baru di pintu sa'i saya. Oke. Angger jalan aja hati-hati. Ini kan mau ada acara jam 7 ya. Pak. Tak videokan. Dengan nama siapa, Pak? Adril. Adril dari Padang. Juragan nasi Padang. Ini harusnya hotelnya ada ininya, Pak ya. Ada kokinya dari Padang ya. Iya. Biar mantap. Iya. Wah, ini Pak Yasir, ini Juragan Padang. Ini kita di bis untuk wisata tur kota Mekah. Piknik. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Al-Fatihah. Di Jabal Sur. Ini kita di Jabal Sur. Ini banyak orang-orang foto di sini. Jabal Sur ya? Sur, iya. Jabal Sur. Ah, ini Mbah Leh, Jabal Sur. Ini kita foto-foto, ada yang video. Ini perbukitan. Nah, hanya bentuk bukit-bukit di Arab. Jabal Sur itu tempat yang digunakan untuk menghindari kerajaan dari kejaran dari kaum kafir Quraisy ya. Di sini ada gua Sur juga, tapi nggak tahu guanya di mana. Jabal Sur terletak dari sekitar 7 km dari Mekah ke arah Taif. Oh gitu ya. Ini ada gua Sur katanya. Coba kita tanyakan nanti gua Surnya itu di mana. Gua Surnya di mana? Gua Surnya di mana? Di atas. Oh, gua Surnya di atas, nggak bisa ke sana. Illa tansuruhu. Jika kamu tidak menolongnya, maksudnya tidak menolong Ini Jabal Sur. Faqad nasarahu. Guanya di atas ya. Maka Allah telah menolongnya. Kapan itu? Nah, kalimatnya menggunakan kata id itu
di dalam surat At-Taubah ayat 3, utusannya Raja Namrud itu sudah melayang tubuhnya itu. Kita mau nyebrang Laut Merah, ya kan, sudah tidak ada jalan, di depan laut, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Apa kata Bani Israel? Kita akan tertangkap nih kalau bahasa Indonesia, karena ketangkap kita ini. Wah, ini ibunya sehat-sehat semua. Rombongan Saibah. Oh, ini. Oh iya. Nah, ini jamaah Semarang. Jamaah Ungaran deng ya. Jamaah Ungaran. Nanti jalan nanti bapak-bapak, ibu-ibu, ini jalur 504 ya. Tulisannya ada Sare atau straight 504. Terus kita lurus ke sana. Jabal Rohmah itu Rumah itu ya Mas ya. Bukit Kasih Sayang. Nah, Bukit Kasih Sayang. Karena kalau untuk Asia atau Indonesia Apa ini selain apa namanya di sejarah pertemuan Nabi Adam Siti Hawa. Hawa. Satu minggu aja udah nggak kuat. Nah, ini kita 1 bulan aja udah bingung pala. Nah, Bu, Pak, 300 tahun karena usia Nabi Adam. Karena usia Nabi Adam 950 tahun. Berpisah mereka selama 300 tahun. Nabi Adam dari India itu jalan kaki sampai ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah Nabi Adam tawaf. Karena Ka'bah yang pertama, yang membangun Ka'bah pertama adalah malaikat yang sejajar dengan Ka'bah yang ada di ya, makanya Bapak ya, sholat atau tawaf dengan tawaf sunnah jangan sekalian ngobrol ya, pertama tawaf haji, tawaf sunnah, tawaf wada, Arafah, Ka'bah yang ada di muka bumi sejajar searah dengan Ka'bah yang ada di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu tidak kurang dari 70.000 malaikat yang selalu tawaf 24 jam di situ. Fungsinya apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Mengaminkan doa panjenengan yang tawaf di Ka'bah. Ini luar biasa. Makanya kalau berdoa seperti kata Ustaz Bambang tadi, kalau jenengan tidak ngikuti bimbingan, jenengan lebih baik berdoa sendiri sebenarnya. Karena setiap kita belum tentu kebutuhan, keinginan sama, ya toh? Nah, jadi maka mohonlah di situ masing-masing ikut panduan juga tidak apa-apa. Tapi di sisi lain selipkan doa pribadi masing-masing. Ini luar biasanya. Nah, setelah Nah, ini Bakul Jawa ini. Dihitung Mas, tinggalan nanti. Nabi naik ke Jabal Abi Qubais itu. Yang kedua, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil umat manusia ya di situ. Yang ketiga, yang tidak kalah terbelahnya bulan menjadi 2 di zaman Rasulullah SAW ya di situ. Jabal Abi Qubais gunung yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang di situ istana Tuan Raja. Istana saya waktu saya masih jadi raja dulu. Sekarang udah lengser jadi guide-nya Saibah. Nah. Kelamaan di sini. Nah, ada hubungannya dengan Nabi Adam alaihissalam. Allahu a'lam. Ya. Nah, tidak jauh beda dengan kita di Indonesia. Di Semarang ada apa namanya? Bukit Cinta, tahu enggak Bukit Cinta? Di laut di Banyu Biru loh. Masa saya orang Lombok tahu?
Saya pernah berenang di situ. Nah, jadi tidak jauh beda dengan sana. Di sini adalah cerita rakyat persisnya di mana Nabi Adam pernah setiawa sesuai dengan informasi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Arafah ini cuma persisnya di mana Allahu a'lam. Cuma sebagian orang-orang percaya ke tempatnya di Jabal Rahmah ini. Di jualan kaki lima semuanya di sini. Nah, ini. Artinya di sini bagus. Ada loh. Nih Bukit Cinta di atas. Ayo agak cepat dikit yuk. Masya Allah. No. Memang disiram biar enggak terlalu panas. Hah? Bentar no, kan itu. Saling-salingan kayak embun apa kayak kabut kalau musim haji. Tapi ya nggak ngefek juga sih sebenarnya. Ini bukitnya di atas. Kalau haji itu kan di sini rata-rata panas itu di atas 40 derajat. Jadi kayak nggak ngefek ya. Derajat kan tergantung ini maju terus kan. Tapi untuk beberapa tahun ini masih. Masih panas. Ini mau perpindahan. Musim haji ya, wah puncak-puncaknya. Antri. Orang semua mau lewat. Nah, jalannya cilik. Ayo Bu, masuk Bu. Ini orang ke sono malah dia ke sini. Otak di mana tuh? Aja. Ini jalannya ditutup kayak gini ya, lamaan ya. Nah ini ada rombongan Saibah naik.
Oh ibu, mantap bu. Iya. Ini bagi yang tua-tua yang nggak kuat bisa dipis saja karena ini tenaga baik. Dan setelah ini kita umroh lagi nanti. Wih, kita naik. Pertemuannya Nabi Adam dan Hawa. Kenapa? Bor-bor ya. Asap. Oh, enggak. Wangian. Ini Ustaz, ada yang nanya kenapa ada asapnya di atas? Hah? Kenapa ada asapnya itu? Lah ngebor itu. Oh, ngebor, Bu. Bor. Dikira bakar menyan tuh. Nah, ibu-ibu, disinilah Rasulullah wukuf. Di Padang Arafah. Posisi Rasulullah di mana, Bapak Ibu? Enggak di atas gunung, enggak. Nah, Rasulullah di sebelah sana. Dulu ada batunya tempat Rasulullah. Nah, disitulah turun wahyu yang terakhir. Apa bunyinya? Hah? Kok yang terakhir? Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Maka sahabat yang mengerti dengan wahyu tersebut bercucuran air mata karena sadar kalau agama ini sempurna, berarti Rasulullah tidak akan lama di muka bumi. Banyak nanya-nanya, ini ada apa? Ada apa? Akhirnya dijelaskan bahwa ayat itu sebagai penutup daripada wahyu, kemudian Rasulullah tidak akan lama. Maka setelah haji wada, yang disebut dengan haji wada, ya, haji terakhirnya Rasulullah, maka pulang ke Madinah tidak lama, Rasulullah sakit yang kemudian meninggal dunia. Nah, di daerah situ tempatnya. Kalau dari pelangnya udah dihilangkan itu, kemudian ada di sini dulu. Kami waktu pertama di sini tahun 2000-an, Bapak Ibu, kami dulu alhamdulillah sekolah di sini. Di sebuah sekolah namanya Madrasah As-Saulatiyah. Sekolah tertua di kota Mekah. Punya orang India namanya An-Nisa As-Saulatiyah. Jadi kalau jenengan pernah dengar Syekh Abdul Qadir Jailani yang ngajarnya di situ, ulama-ulama Indonesia besar, ya sekolahnya di situ, di Madrasah As-Saulatiyah. Nah, di situ kami ada tur studi tour lah, di mana tempat sejarah itu kami menemukan masih ada batunya. Tapi kalau seiring waktu karena banyak orang yang ini, akhirnya orang sini kan dulu berpendapat, ini bid'ah. Maka semua peninggalan Rasulullah yang sering dikunjungi orang itu dihancurkan. Ya. Nah, di situ ya tempat Rasulullah menerima wahyu yang terakhir, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Oke Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu foto-foto sendiri-sendiri, mari kita foto bersama. Oke. Itu Tugu Jabar Rahmah. Ini Jabar Rahmahnya. Hah? Nah, dulu pernah di zaman, mohon maaf loh Bapak Ibu, nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Ini mohon maaf, bukan Allah alam benar atau tidak. Ada yang mengatakan dulu Saiful Jamil naik di situ, nulis I love. Silakan foto bersama dulu ibu-ibu. Des, ayo fotoin. Kita berkumpul di sini, lihat di bendera. Kata-kata hari ini. Ya Bapak Ibu, kalau misalnya mau di situ mau ke toilet sebelah sana, toilet yang mau ke toilet. Tadi Sabtu pulang. Quran. Mau ke sini. Saya belum paham. Sakit. Oh. Sampai gerbang depan kok. Sambil wudud. Jadi ada rumah sakit untuk Eci ya. Nah, mau mendekat ke itu mata air. Ibu turun, ibu ayo turun. Ini nggak sampai sini kok. Iya nanti kalau kesini. Nggak mungkin. Aja ibu.
Nah iya, dia Ini bukitnya, Bukit Cinta, ketemu Nabi Adam dan Hawa. Ini di belakang ini kawan. Nah ini jamaah banyak sekali memang paket umroh, kayaknya rata-rata ke sini semua. Jadi nggak cuma dari Indonesia ya, ini banyak kan juga dari, ini wajah-wajah bule kayaknya. Nah ini juga pada ke sini semua ini. Coba kita tunjukin ya jamaah-jamaah lain ya. Nah ini kayak wajah-wajah Eropa kan. Ini orang Indo ini, orang Indo. Ini juga Eropa. Nah ada jamaah Malaysia itu, ada kuning-kuning yang sempat ketemu di hotel. Nah ini juga dari, kelihatan kayak dari Mesir gitu ya, atau dari Turki. Ini sangat ramai karena dipakai biasanya di jamaah haji ya. Kalau nggak kesini nggak sah nih hajinya. kan larut dalam kesedihan. Kita akan sadar bahwa kita dari milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Gitu. Sama dengan umroh, perjalanan ibadah umroh ini, kalau dengan bayangkan atau kembalikan ke perjalanan kehidupan, kan sama. Jenengan datang dari Semarang, pada waktu yang sudah ditentukan, panjenengan akan kembali ke Semarang. Perkara yang dilakukan di dua tanah haram yang sebentar ini, itulah yang nantinya kita akan bawa pulang. Beli kurma ya pulang bawa kurma, beli baju ya pulang bawa baju. Begitu juga kehidupan di dunia yang sesaatnya. Baik yang kita lakukan, maka baik yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Buruk yang kita lakukan, maka sesuai dengan apa yang kita lakukan. Betul. Nah makanya umroh itu tidak sebatas nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala, tawaf sa'i tahallul selesai. Tapi hikmah di balik itu luar biasa. Tergantung bagaimana kita membacanya. Nah ini jualan. Kurma apa ini? Coba ya. Satu halal, dua makruh. Aduh. Wah. Marketing. Ajwa ini, bener ajwa ini. Madinah dah. Ajwa Nabi, halal bu, kurma Nabi. Iya. Madinah dah. 10 riyal 20 ya. Berapa ini? 10 riyal ini. 50.000. Hak al-am ya am. Yang plastik 20 riyal, 80.000. Yalla haji berat. Ini marketing. Halal. Dilarang nih, enggak boleh. Iya, ini apa? Satpol PP. Banser. Halal. Halal. Bismillah. Halo Pak Imron. Foto dereng. Ayo. Tikil jenengan. Ya. Bukit Cinta, Bu. Bukit Cinta. Gimana Bu, ini berapa? 100.000. Oh ini 400. Oh 400. Wah hafal Bu harganya ya. Apa jangan-jangan nih bakule Bu jenengan? Apa jualan di distributor. Nyetok di juar Bu. Nah ini pada belanja ibu-ibunya di sini. Nah ini suasana kayak gini ya, kayak pasar dadakan. Di mana nih Di Arafah. Untuk Jabal Sur. Bukan Jabal Sur ini Arafah. Nah, jadi ya itu kan tadi ketika Nabi mendapat wahyu yang terakhir. Ayam akmaltu lakum dinakum wa atmamtu wa ila akhirih.
yang terakhir itu lakum dinukum akmaltu lakum dinukum. Jadi agama Islam itu agama yang terakhir bagi Nabi. Kayaknya begitu. Kata-kata dari Dr. Andes Muslih. 5 rial itu. Bukan ada acaranya. Dua 50.000. No, buat apa? Banyak yang dari Indonesia makanya bisa menggunakan uang rupiah. Biasanya Jokowi 100.000. Nah itu bisa menggunakan uang 100.000 rupiah untuk beli jubah. Tapi sebenarnya jubah itu beli online juga sama. Hanya dijual di sini gitu. Terlihat kenang-kenangan khas sini. Gitu. Oke kawan. Nah ini udah masuk. Kita ke objek lainnya. Ini yang jawab Bapak siap untuk bawa tentengan belanja banyak. Kita lanjutin perjalanan berikutnya. Sahabat yang tidak tahu jalan, tersesat, sehingga masuk Arafah ini Rasulullah sudah di Musdalifah. Ketemu Rasulullah, kemudian beliau tanya, ya Rasul, apakah haji saya sah? Siapa saja yang bertemu aku di sini di Musdalifah sebelum fajar maka hajinya sah. Makanya tadi saya nyampaikan wukuf itu dimulai secepat-cepatnya dari zuhur, pada zuhur, selambat-lambatnya sebelum fajar. Makanya jamaahnya dirahmati oleh Allah, para haji reguler itu tidak mengambil sunnahnya tanggal 8 di Mina karena jumlahnya besar. Kalau terlambat sudah bayarnya mahal, ngantrinya berpuluh-puluh tahun, tidak haji ya. Makanya sekarang dari dulu jamaah reguler itu langsung di drop ke Arafah. Beliau dengan segala kemampuan hartanya, istri khalifah presiden kan, jadi bukan untuk memperkaya diri sendiri ya, tapi untuk menyalurkan air dari Taif nih Bapak Ibu. Dialirkan air dari Taif sampai kemudian sampai sekarang masih dipelihara ini. Air maghrib bisa sholat subuh. Jadi Rasulullah sholat maghrib bisa jamak takhir di sini. Kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh Rasulullah tidak menunggu terbit matahari, tapi langsung menuju Mina, diboncengkan oleh Usamah, kalau tidak salah oleh Usamah. Kemudian ada beberapa anak yang naik bersama. Kemudian kalau tidak salah Usamah itu sampai melengos itu ibu. Lihat anak cantik, cantik itu kan di sini, subhanallah. Kalau di Indonesia jadi artis, kalau di sini jadi tukang petugas kebersihan aja ganteng-ganteng ya. Jadi sampai akhirnya Rasulullah itu mendorong pipinya supaya tidak memperhatikan dia ini. Ya Rasulullah mengatakan, pandangan pertama dan kedua itu rezekimu, tapi yang ketiga itu dosamu. Dari Mina Baru ini masih Musdalifah. Ini tenda Mina Baru Musdalifah ya. Di depan ini ada stasiun kereta. Ini nanti di depannya ada batas Musdalifah dan Mina. Ingat Bapak Ibu, yang Bapak Ibu hafal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fa'arsala 'alaihim tayran. Terus kisah tentang apa itu? Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Sampai di tempat ini, di depan ini nggak ada tendanya ya kan? Ini dihancurkan oleh burung-burung ababil. Nah ini kosong kan, karena tempat diazabnya umat itu nggak boleh kita berhenti, tidak boleh kita ini pelan-pelan, kecuali nangis, karena Nabi takut kalau sampai azab yang sama menimpa kita. Kalau di Indonesia malah viral itu kan. Satu maktab itu bisa 3.000, bisa 4.000, kamar mandi hanya 20,
Kondisi bayangkan Bapak Ibu. Nah, ini di sini di Arafah, Musdalifah, Mina ada masjid tapi tidak ada sunahnya tahiyat al-masjid. Mengapa? Tahiyat itu menghormat Arafah dengan wukuf, menghormat Musdalifah dengan menginap, menghormat Mina ini dengan menyembelih hewan kurban. Ini yang ada kacanya ini VVIP, Bapak Ibu. VVIP. Itu yang apartemen itu juga VVIP. Kalau masuk sana itu yang bisa itu sekarang baru penduduk. Naiknya nanti kereta turun di sana di atas. Nah, Bapak Ibu kalau nanti haji harus bersama pemimpin. Kalau enggak, misalnya Bapak Ibu terlambat, ya kan, tawaf, pisah rombongan. Ini kesini nih Bapak Ibu, subhanallah, musim haji kesini ini, mobil itu kalau tidak ada stikernya yang bayar 20 juta lebih itu stikernya itu bukan macet lagi, berhenti total. Ini ada terowongan di sana 2. Ini yang dulu 1 diusulkan Pak Harto karena banyak orang keinjek-injek dan yang banyak korban orang Indonesia. Itu menuju tenda reguler. Jadi ini masih tenda plus. Kalau istilah Tuan Hirjan itu ini haji fulus. Haji fulus, haji uang. Kalau sana haji perjuangan katanya Tuan. Nah ini baru kita mau melewati terowongan ini sampai di tenda reguler Bapak Ibu. Jadi yang di sini ini haji-haji yang bayarnya mahal gitu loh. Karena itu haji itu beda dengan umroh. Kalau umroh itu hotel, pesawatnya apa, baru kelihatan harganya beda. Tapi kalau haji tendanya di sini atau di luar. Kalau di sini itu lebih mahal dari hotel bintang 5 Bu. Padahal tidurnya kayak bintang. Nah itu apa artinya? Nabi Adam di situ haji disambut malaikat Jibril. Semoga hajimu mabrur ya Adam. Sebelum berpisah dengan aku, apakah ada yang hendak aku cita-citakan? Ada. Apa itu? Saya ingin masuk surga kembali. Sejak itu disebut munah. Artinya Bapak Ibu, kalau ada cita-cita yang belum kelar, gimana bisa kelarnya itu? Kalau Bapak Ibu hadir di munah tanggal 10, 11, 12 secepat-cepatnya, syukur alhamdulillah sampai tanggal 13. Ini mana Cik mana tadi? Cik mana tadi namanya? Rona itu. Cik Mona. Cik itu kan Cina kan? Girona gitu. Oh Girona, oke Girona. Girona itu nama apa? Nama tempat, nama... Oh nama tempat. Girona ya Bu ya? Itu nama tempat ya? Nama kecamatan, oh nama masjid. Oleh semua bahasa Indonesia ya. Karena sebagian memang orang Indonesia. Kita mau ganti baju, sholat di sini tempatnya. Ada yang jual-jual. Ini ada mosku ya, Masjid Al-Jirana. Nah ini. Enggak, sholat masing-masing sholatnya. Niat nanti sama-sama di B. Ini sholat sunnah. Ini kita lihat sholat sunnah ihram. Karena sholat sunnah umroh nggak ada. Sholat sunnah ihram 2 rakaat. Nah, habis itu nanti kita sama usulnya sunnatul ihram rakaat itu dilihat. Ya. Nah, ibu-ibu di situ. Toiletnya, wudhu kalian. Nanti sholatnya di pintu belakang ini yang ada ibu-ibu. Oh ya, bapak sini. Bapak-bapak wudhu di sini. Nanti pintu masjidnya yang besar. Ya, besar itu. Ya. Kanan ya, kanan ya. Oke. Lap itulah. Sini. Ibu-ibu. Sholat. Wudhu situ. Toilet sama sini. Ayo kita wudhu. Bentar. Jadi kita
Kita sholat sunnah tadi untuk umroh sunnah, kita umrohkan ke keluarga kita. Sholat sunnahnya di sini, lalu kita sudah pakai baju ihram, kita kembali lagi ke kota Mekah, Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh sunnah. Dari mana? Dari mana, Pak? Dari mana? Pakistan. Kebanyakan Pakistan sama India ya? Nah, India dan Pakistan. Oh, iya. Halo Indonesia, ini bargaining. Berapa tawar boleh dua? Indonesia halal price memo. Terima kasih. Namanya siapa? Ali mainan Pakistan. Oh, Pakistan. Pakistan. Ali name. Ali, yes. Full name. Parvez Ali. Parvez Ali. Ali. Yes. Ali because ambil. No, and in 1 year. Yes, yes. Anda mahirun bi Arabia. Sorry? Anda mahirun bi Arabia. Indonesia. Yes, yes. Indonesia. No, inshallah back. Yes. Halal lagi, huh? Halal. 1 year. 1 year. One time. Ambil itu besar, market mahal 100. Terima kasih. Sama-sama. Siap. 20 rial halal ambil. Bismillah, haji khatar ini. Halal, terima kasih. Kau ini. Ambil bismillah. 120. How to use? Yes, yes. Ini gelang. Check this. Okay. Oh, sample. Bagus. Good. Terima kasih. Ambil. Yang ini apa ini? Ini Samsung. Ini kok apa? Ini tulang unta. Tulang unta. Ini tulang unta. Ini tukar lagi. Unta ini kan kayak mana? Ini Unta. Ini lagi kopa. Kayu kopa. kayu kok. This yes. Turkish. Turkish yes. Bukan Cina ya? Turkish. Oh, Terima kasih. yeah. Bagus. Ambil boleh. Gelang kecil. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Disitulah Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril pertama kali dengan wujud aslinya. Itu pertanda apa namanya nubuah, ya. Akan disampaikan wahyu. Maka turunlah wahyu di tempat itu. Wahyu yang pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun di situ Bapak Ibu. Nah, pada waktu itu Rasulullah tentu kaget melihat manusia atau makhluk begitu besarnya. Kiranya yang mana? Sampai menggigil video dengan menerima wahyu. Wahyu ini berat. Kekuatan Rasulullah itu luar biasa Bapak Ibu. Banding 70. Nah, Bapak-bapak yang Ibu dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebelah kanan kita persis Jabal Nurnya, goanya itu dimana, persis di ujung
ujung paling atas agak maju sedikit ada celah. Goanya ukurannya untuk 2 orang saja, tingginya setinggi orang berdiri. Nah, disitulah Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama yang berbunyi tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diperintahkan kepada Rasulullah untuk membaca, tapi Rasulullah tetap dengan menjawab malaikat Jibril dengan jawaban ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Sampai jembatan ini Bapak Ibu. Masjid pohon ya. Makanya masjid yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Dengan umroh, hotelnya di sini jauh. Jalan ke masjidnya, ke Ka'bahnya 1 kilo lebih. Nah, dulu di sebelah kanan ada pohon, di sini ada Masjid Kucing, Masjid Abu Hurairah, atau ada juga Pasar Sen. Sini dulu.